Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, ini majelis yang ketiga dari pembahasan kita mengkaji Manzuma Al-Qawaid Al-Fiqhiyah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Ya, insyaallah ta'ala kita akan membaca 10 bait pertama yang berisi pendahuluan-pendahuluan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kata beliau setelah penyebutan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi segala puji hanya untuk Allah yang maha tinggi lagi maha lembut, yang maha mengumpulkan segala sesuatu dan maha memisahkannya. Ya, beliau memulai dengan alhamdulillah, dengan membawakan alhamdulillah. Dan penyebutan atau memulai tulisan dengan alhamdulillah dilakukan oleh Syekh rahimahullahu taala di sini karena mencontoh Al-Qur'an. Karena Al-Qur'anul Karim, ya, dimaklumi bahwa surah yang pertama di dalam Al-Quran surah apa? Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah dimulai dengan alhamdulillah. Demikian pula banyak dari surah Al-Quran dimulai dengan alhamdulillah. Jadi beliau mencontoh Al-Quran di dalam hal ini. Kemudian yang kedua, beliau juga mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena telah mutawatir dari beliau apabila Nabi memulai pembicaraan, memulai khutbahnya, beliau memuji Allah Subhanahu wa taala membaca alhamdulillah. Iya. Dan ini juga yang berjalan di tengah para ulama dari masa ke masa. Sebagian para ulama ada yang kalau dia sudah menyebut bismillahirrahmanirrahim, dia tidak membawakan lagi alhamdulillah setelahnya. Sebab penyebutan basmalah oleh sebagian ulama dianggap telah mencukupi untuk alhamdulillah. Tapi di sini penulis melakukan hal yang terafdal. Dia gabungkan antara dua hal. Dia menyebut basmalah dan menyebut hamdalah. Menyebut bismillahirrahmanirrahim dan beliau juga menyebut alhamdulillah. Alhamdu artinya adalah penyebutan sifat-sifat yang dipuji dengan penuh kecintaan kepadanya, penuh pengagungan terhadapnya dan memuliakannya. Ya. Jadi dia pujian disertai dengan penyebutan yang indah, pengagungan dan pembesaran serta kecintaan. Itu alhamd. Kalau sekadar pujian saja tanpa disertai kecintaan, itu madah dalam bahasa Arabnya. Iya. Misalnya ada seorang yang pemberani dari orang kafir misalnya. Saya katakan bahwa si fulan ini pemberani.
Maka ini madah namanya. Sebab yang dipuji keberaniannya bukan artinya saya cinta kepada orang tersebut, suka kepada orang tersebut. Tapi ini terkait dengan apa? Ya, mengungkapkan hakikat keadaannya bahwa dia adalah pemberani. Dan itu madah di dalam apa? Bahasa Arab. Kalau alhamd itu pujian disertai dengan kecintaan dan pengagungan terhadap siapa yang dipuji. Iya. Baik. Alhamdulillah. Alif lam di sini adalah li al-istighraq. Menunjukkan makna istighraq. Yaitu segala jenis pujian. Ya, dan akan datang nanti penyebutan bahwa alif dan lam itu dari lafaz-lafaz umum. Sehingga alhamd di sini bermakna segala pujian. Segala pujian lillah, hanya untuk Allah. Iya. Bahwa pujian itu hanya milik dan hak Allah Subhanahu wa taala. Allah lafzul jalalah, ada penamaan untuk Allah Subhanahu wa taala yang diibadahi. Iya. Dengan penuh kecintaan, pengagungan dan rasa takut kepadanya. Iya, dan sejumlah ulama, bahkan ini yang dipegang oleh kebanyakan ulama, bahwa nama Allah itu adalah al-ismul a'zam, nama yang terbesar. Ini disebutkan dalam sebagian hadits, al-ismul a'zam alladhi in su'ila bihi a'ta wa in du'iya bihi ajab. Nama yang teragung milik Allah, kalau Allah dimintai dengan menyebut nama itu, maka Allah akan memberi. Kalau seorang berdoa dengan menyebut nama itu, maka akan dikabulkan doanya. Dan ini al-ismul a'zam. Ya, dan ini termasuk pendapat yang kuat karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Milik Allah lah nama-nama al-husna. Jadi seluruh asma al-husna dikatakan milik Allah, disebut dengan nama Allah. Tidak dikatakan lir-Rahman, lir-Rahim, tapi dikatakan walillahi, milik Allah. Ya, menunjukkan bahwa nama Allah itu adalah nama yang teragung. Iya. Alhamdulillahi al-aliyyi. Al-ali ini salah satu dari asmaul husna yang bermakna yang maha tinggi. Ya, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia diterjemah dengan apa? Yang maha tinggi. Karena seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas puncak ketinggian, kemuliaan, keagungan dan keelokan. Karena itu apa saja dari nama Allah ya, kita sebut yang maha pengasih, yang maha penyayang di dalam penerjemahannya. Karena ini adalah pembahasan kita untuk menunjukkan puncak dan ketinggian pada nama itu. Yang maha tinggi. Iya. Di dalam syarahnya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menyebutkan bahwa sifat ketinggian Allah al-ulu itu terbagi tiga. Ketinggian Allah terbagi tiga. Ada ulu ad-dzat. Yang pertama adalah ketinggian zat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas segala sesuatu, beristiwa di atas arsy-Nya. Allah Subhanahu wa taala maha tinggi. Iya. Dan ini ketinggian zat. Ulu zat ini adalah ketinggian Allah yang ditetapkan di dalam Al-Quran, ditetapkan di dalam hadits Rasulullah, ditetapkan menurut kesepakatan para ulama, ditetapkan oleh akal sehat dan ditetapkan oleh fitrah manusia. Ditetapkan oleh fitrah manusia. Dari Al-Quran Allah berfirman, "Aamintum man fis sama?" Tidakkah kalian beriman
Atau apakah kalian merasa aman dari siapa yang berada di atas langit? Jadi Allah menyebut bahwa dirinya berada di atas langit. Ya, dan dari dalil dari Al-Quran yang menunjukkan ketinggian zatnya, Allah berfirman, "Ilaihi yas'udul kalimut thayyib wal 'amalu as-salih yarfa'uh." Kepadanya lah kalimat yang baik itu naik dan amalan salih mengangkatnya. Jadi kalau naik berarti Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Iya. Dan di antara dalil yang menunjukkan ketinggian zat Allah, Al-Quran itu diturunkan. Dan turun itu dimaklumi secara bahasa dari atas ke bawah, itu turun namanya. Dan ini menunjukkan sifat ketinggian zat Allah. Dan banyak lagi dalil-dalil dari Al-Quran yang menunjukkannya. Adapun dari hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan ketinggian zat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan beliau, dengan perbuatan beliau, dan dengan apa? Dengan takrir beliau. Iya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama." Dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, "Tidakkah kalian beriman kepadaku, mempercayai aku, padahal aku adalah kepercayaan Allah yang berada di atas langit?" Dan dari perbuatan beliau di Hajjatul Wada, tatkala beliau telah menyampaikan pesan-pesan penting beliau berkata kepada umat, "Ala hal ballagtu?" Apakah aku telah menyampaikan kepada kalian? Mereka menjawab, "Bala." "Benar wahai Rasulullah, engkau telah menyampaikan." Maka beliau pun menadahkan tangannya ke langit, lalu beliau berkata, "Allahumma syhad, ya Allah persaksikanlah." Ini menunjukkan sifat ketinggian Allah. Adapun dari takrir beliau, penetapan beliau bertanya kepada seorang budak perempuan, "Aina Allah?" Di mana Allah? Maka si budak perempuan menjawab, "Fis sama." Di atas langit. Kemudian Nabi bertanya lagi, "Man ana?" Siapakah aku? Maka si budak perempuan menjawab, "Engkau adalah Rasul Allah." Maka Rasulullah bersabda, "I'tiqha fa innaha mu'minah." Bebaskan budak perempuan ini, sesungguhnya dia adalah seorang budak yang beriman. Dia dianggap beriman dengan dua hal. Dengan pengakuannya bahwa Allah di atas langit, dan pengakuannya bahwa bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Iya. Adapun ijma, sepakat para ulama, sepakat kaum muslimin akan sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Adapun ditetapkan oleh fitrah, ini adalah hal yang dimaklumi pada fitrah manusia. Iya. Dan coba tanya kepada anak kecil yang belum diajarkan kebenaran, belum pula diajarkan kebatilan, yang masih berada di atas fitrahnya. Coba tanya di mana Allah, pasti dia akan menunjuk ke langit. Dan ini fitrah pada manusia. Iya. Dan telah ada di dalam catatan-catatan orang-orang kafir, tatkala mereka kagum akan sesuatu, tanpa sadar mereka menadahkan tangannya kemana? Ke langit. Dan ini bentuk dari fitrah. Walaupun orang-orang kafir itu kafir kepada Allah, dan sebagian dari mereka yang tercatat itu orang-orang yang tidak mengakui adanya Tuhan. Bersamaan dengan itu mereka mengangkat tangannya ke langit. Ya. Baik. Kemudian dari sisi akal, tentunya ini adalah hal yang dimaklumi karena Allah Maha tinggi di atas makhluk. Ya, bukan hal yang layak dari sisi akal. Allah dikatakan di mana-mana. Ya, sama dengan makhluk. Dan Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari kezaliman yang diucapkan oleh sebagian orang. Nah, karena itu dari sini tampak kekeliruan dan kesalahan apa yang beredar di kalangan sejumlah kaum muslimin, dan ini tersebar di kalangan orang-orang Indonesia. Ya, mereka mengatakan Tuhan ada di mana-mana. Dan ini keyakinan yang rusak, agama yang batil, mengatakan bahwa Allah di mana-mana.
Allah Subhanahu wa taala zatnya berada di atas langit, beristiwa di atas arsy-Nya. Ini ketinggian yang pertama, uluwud dzat, ketinggian zat. Ketinggian yang kedua adalah uluwul qadar. Iya. Ketinggian kemampuan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Iya. Tidak ada yang menyeterai Allah di dalam kemampuannya. Dan segala kemampuan yang dimiliki oleh makhluk semuanya berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seorang mukmin yang bertauhid dia berkata, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali hanya kepada Allah. Kemudian ulu yang ketiga adalah ulu al-qahar. Iya. Ketinggian penguasaan. Ya Allah Maha menguasai, Maha mengalahkan segala makhluk, seluruh makhluk, segala sesuatu itu di bawah kekuasaan dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini di dalam Al-Qur'an Allah berfirman wa huwal qahiru fawqa ibadi. Dialah Allah yang Maha Qahir, yang Maha berkuasa di atas hamba-hambanya. Di ayat yang lain wa huwal qadiru fawqa ibadi. Dialah Allah yang Maha mampu di atas seluruh hambanya. Baik. Jadi ini nama Al-Ali. Dan Al-Ali disebut di dalam Al-Quran dengan penamaan lain. Kadang disebut dengan nama Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Ini sama dengan mana Al-Ali. Ya. Kadang disebut dengan nama Al-Muta'al. Ya, yang maha tinggi. Nah, ini semua dari kata Al-Ulu. Yang menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kemudian kata beliau rahimahullah setelah menyebutkan nama Al-Ali, kata beliau Al-Arfaqi, yang maha lembut. Arfaq isim tafdil dari ar-rifq. Ya, yang paling lembut. Nah, dan di sini Arfaq, penyebutan dengan Arfaq ini mimbabil ikhbar, dari bentuk pengabaran, bukan dalam pembahasan penamaan. Iya. Sebab tidak ada dari Asmaul Husna Al-Arfaq. Yang ada dari Asmaul Husna adalah Ar-Rafiq. Yang ada dari Asmaul Husna adalah apa? Ar-Rafiq. Iya, innallaha rafiqun yuhibbur rifq. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Rafiq, Maha lembut, mencintai kelembutan. Iya. Jadi itu Asmaul Husna Ar-Rafiq. Adapun Arfaq di sini ini dibawakan oleh penulis mimbabil ikhbar, dari bentuk pengabaran, dan dimaklumi dalam pembahasan asma wa sifat bahwa babul ikhbar awsa min babil asma wa sifat. Bab pengabaran itu lebih luas dari pembahasan apa? Nama dan sifat. Kalau nama, iya, harus ada nas secara khusus tentang nama itu dari Al-Quran maupun hadis. Ya, kalau sifat itu harus dipetik dari nama atau nas secara khusus yang menjelaskan sifat. Ya, adapun ikhbar, maka boleh mengabarkan tentang Allah dengan apa yang layak, yang mengandung kesempurnaan, tidak ada kekurangan di dalamnya. Dan di sini penulis mengabarkan dengan kata Al-Arfaqi ini dari babul ikhbar. Demikian pula kelanjutan dari bait syair, ya, wa jami'il asya'i wal mufarriqi, yang maha mengumpulkan segala sesuatu dan yang maha memisahkannya. Sebab nama ini Al-Jami'ul Asya' dan Al-Mufarriq itu bukan dari Asmaul Husna, tapi disebut oleh penulis di sini min babil ikhbar, dalam bentuk pengabaran. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan segala sesuatu. Iya. Dialah Allah yang menyatukan hati-hati orang-orang yang beriman. Ya, dialah Allah yang mengumpulkan rezeki dan kebaikan untuk seseorang. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan
anugerahnya ya untuk seseorang, dan dia pula Allah yang menahan, yang memisahkan, yang memecah belah. Ya. Semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dimaklumi dari dalil-dalil syariat menunjukkan makna ini. Hanya saja penulis di sini membawakan Jamil Asya'i wal Mufarriqi ini min babil ikhbar, agar supaya sesuai dengan apa? Susunan bait syairnya. Sisa di sini yang perlu kita perhatikan, kenapa beliau memilih 4 sifat. Al-Ali, ya, Al-Arfaq, wa Jamil Asya' wal Mufarriq. Yang maha tinggi, yang maha lembut, yang mengumpulkan segala sesuatu dan memisahkannya. Iya. Ini dalam istilah ulama balaghah disebut dengan nama bara'atul istihlal. Iya. Di mana seorang penulis kalau dia ingin menulis dalam sebuah bidang ilmu, maka dia bawakan pendahuluan khutbah hajat yang mengesankan apa yang akan dia tulis. Yang mengesankan apa yang akan dia tulis. Ya, demikian pula penulis di sini, ketika beliau ingin menguraikan tentang kaidah-kaidah fikih, beliau bawakan 4 pensifatan, ya, sebagiannya penamaan, ya, dan pengabaran tentang Allah. Yang pertama Al-Ali, yang maha tinggi, agar supaya seorang yang membaca tentang kaidah-kaidah fikih ini mengetahui ketinggian Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam segala sesuatu, termasuk dalam agama dan syariatnya, dan bagaimana ketinggian agama ini. Nah, dan sebagian dari ulama ada yang mengatakan bahwa, ya, dibawakannya nama ini oleh penulis di sini, ya, bisa dipahami bahwa siapa yang ingin sampai ke tingkat yang tinggi di bidang fikih agama, dia hendaknya mempelajari ilmu qawaid fikih ini. Ya, karena itu penulis nanti akan berkata, litartaqi khaira murtaqa wa taqtafi subulal ladzi qad wuffiqa. Nah, beliau akan terangkan di bait syair yang akan datang, ya, ucapan beliau, litartaqi fil ilmi khaira murtaqa wa taqtafi subulal ladzi qad wuffiqa, supaya engkau naik pada ilmu itu di tingkatan yang paling tinggi, tingkatan yang terbaik. Ya, kalimat naik ini menunjukkan bahwa orang yang mempelajari ilmu tentang kaidah fikih ini, dengannya dia akan mendapatkan derajat yang tinggi dalam keagamaan. Derajat yang tinggi dalam keagamaan. Iya. Karena orang yang mengerti kaidah-kaidah fikih, ya, ini orang yang mengetahui maqasidus syariah secara umum, maksud-maksud pensyariatan. Ya. Dan orang yang sudah memahami maksud pensyariatan itu, pandangannya akan lebih tajam memandang masalah daripada orang yang hanya sekadar mengetahui cabang-cabang atau permasalahan-permasalahan tertentu di dalam agama. Iya. Dan juga sebagian ulama dia menyebut bahwa Al-Ali disebut dengan nama yang maha tinggi agar supaya seorang di dalam yang mempelajari kaidah-kaidah fikih ini mempunyai semangat yang lebih besar. Sebab ini tingkat keilmuan yang hendaknya seorang naik ke atasnya, dan ini perlu semangat. Harus ada semangat, harus ada upaya. Iya. Di dalam memahami kaidah-kaidah tersebut, mengetahui penerapan-penerapannya. Dan ini insyaallah taala adalah hal yang dimudahkan, dan kalau dipahami oleh seseorang juga akan memudahkannya di dalam memahami fikih tentang agama ini. Baik. Nah, adapun pengabaran wajamil asya, bahwa Allah yang mengumpulkan segala sesuatu dan yang memisahkannya, ini beliau isyaratkan tentang pembahasan kaidah-kaidah fikih. Ya, karena itu
Sudah kita sebutkan ya bahwa para ulama yang menulis ya buku kaidah-kaidah fikih ini, ada yang menyebutnya dengan kaidah-kaidah dan ada yang menyebutnya dengan nama al-ashbah wan nadhair. Al-ashbah wan nadhair. Hal-hal yang mirip dan hal-hal yang serupa. Hal-hal yang mirip dan hal-hal yang apa? Serupa. Ada yang mirip sama. Ini jami' namanya. Iya. Sama. Nah, yang mirip yang sama ini, inilah pembahasan apa? Kaidah-kaidah fikih. Sebab hal-hal yang mirip yang sama dikumpulkan dalam satu kaidah. Nah, kalau al-mufarriqi itu adalah an-nadhair. Nadhair itu yang serupa. Ya. Serupa tetapi tak sama. Serupa tapi apa? Tidak sama. Nah, ini kalau diistilahkan dengan nama al-furuq, hal-hal yang beda. Salat Jumat dan salat Duhur. Ada keserupaan, dua-duanya salat di waktu yang sama. Jelas ya? Tapi banyak perbedaannya. Para ulama menyebutkan belasan, sebagian menyebutkan puluhan perbedaan. Antara apa? Salat Jumat dan salat Duhur. Nah, ini furuq, perbedaan. Iya. Jelas ya? Baik. Jadi perbedaan-perbedaan yang seperti ini itu dibahas di pembahasan an-nadhair. Karena itu beliau isyaratkan bahwa Allah lah yang mengumpulkan sesuatu dan membedakannya. Ya. Sudah merupakan ketentuan dari Allah, ada yang diserupakan, disamakan, dan ada yang dibedakan. Ya. Dan ini isyarat bahwa pembahasan kaidah-kaidah fikih ini adalah membahas hal-hal yang serupa yang dikumpulkan dalam satu kaidah. Yang dengan hal itu seorang mampu membedakan ya, apa yang masuk di dalam kaidah dan apa yang tidak masuk dari kaidah tersebut. Ya, perhatikan ya bagaimana beliau mengesankan di dalam bait yang pertama ini maksud dari penulisan buku beliau. Ya. Dan ini keindahan di dalam bahasa Arab. Keindahan di dalam bahasa Arab. Ya. Dan ini tentunya ada di dalam uslub bahasa Indonesia. Hanya saja cara penyampaiannya berbeda. Iya. Kadang kita memulai pembicaraan, ya, mengarah kepada sesuatu yang di awal pembicaraan orang sudah memahami apa yang akan dibahas, apa yang akan dibahas. Iya. Tapi kalau dalam bahasa Arab ini dia dibawakan dalam bentuk khutbah, di pendahuluan khutbah hajatnya. Ya. Dari khutbah hajat itu sudah tampak jelas apa yang akan dikaji di pembahasan. Baik, ini bait syair yang pertama. Yang kedua, kata beliau rahimahullah, ya. Bin ni'amil wasi'atil ghazirah wal hikamil bahiratil katsirah. Dialah Allah yang maha memiliki nikmat-nikmat yang luas. Ya, an-ni'am jama' dari nikmah. Jamak dari nikmat. Iya. Al-wasi'ah. Iya. Artinya yang luas. Luas lawan dari sempit. Al-ghazirah. Iya. Ghazirah ini menunjukkan banyaknya. Nah, hal yang sangat banyak sekali. Lawan dari sedikit. Ghazirah ini. Karena Allah Subhanahu wa taala ya, maha memiliki nikmat yang tidak bisa dihitung. Pemberian dan anugerah Allah kepada makhluk sangatlah banyak. Ya. Allah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kalian ingin menghitung segala nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk menjumlahnya. Kalian tidak akan mampu untuk menjumlahnya. Ya, jadi Allah Maha memiliki nikmat yang luas dan sangat banyak. Wal hikamil bahirati al katsirah. Dan Allah Maha memiliki hikam. Hikam itu jama' dari hikmah. Jama' dari hikmah. Dan hikmah itu adalah ismun jami' likulli ma yamna'uka minal wuqu'i fil khata'. Hikmah adalah penamaan yang universal, penamaan yang mencakup
segala hal yang menahan engkau jatuh di dalam kesalahan. Itu namanya hikmah. Sebagian ulama mendefinisikan hikmah, dan ini definisi lebih terkenal, bahwa hikmah adalah wad'ul asya fima yunasibuha. Mendudukkan segala sesuatu pada tempat yang mencocokinya. Itu hikmah. Jadi Allah Maha memiliki hikmah. Iya. Al-Bahirah. Al-Bahirah artinya yang mencengangkan. Ya, yang membuat seorang itu takjub, kagum melihatnya. Al-Katsirah, nikmat yang atau hikmah yang sangat banyak. Ya. Maka di sini beliau mengisyaratkan bahwa mempelajari tentang ilmu fikih ini itu bagian dari nikmat Allah yang sangat besar. Dan hikmah-hikmah di dalam syariat sangat banyak. Ya. Dan seseorang tatkala mempelajari ilmu qawaid fikih ini, dia akan lebih pandai mengenal tentang hikmah-hikmah tersebut. Baik. Ini dua bait syair pendahuluan penulis, insyaallah taala. Ya, kelanjutannya kita akan kaji nanti setelah salat Isya. Untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.